Kalau aku tuh ngopi tuh ngobrol. Kita mungkin bisa dengar nih ada suara-suara di sekitar itu kan memang kita dedikasikan tempat kita ini untuk ngopi, ngobrol. Ya kalau paling nggak main game atau apa ya silahkan. Kalau V60 itu yang mengatur rasanya itu adalah si penyeduh. Yang minum tinggal menikmati kan begitu. Tapi kalau tuh wine coffee yang dicampur dengan vanilla dan irisan lemon, rasanya percis seperti whisky tapi tidak beralkohol. Bang, apa kabar Bang? Halo, baik Didi. Kalau kita melihat Bang Freddy ini pasti dalam beberapa bulan terakhir kita mengenal yang namanya Coffee Shop Friday. Ya. Friday. Nah sedikit Bang, aku mau dengar dari Abang nih, sejarah Abang memilih untuk membuka coffee shop Bang. Apa yang menarik di coffee shop? Jadi gini, awalnya aku bukan peminum kopi, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu itu aku masih bukan peminum kopi. Bukan. Jadi tapi ada teman Arif namanya, dia tuh suka minum kopi. Nah waktu itu kita cobain kopi, satu jenis kopi di salah satu coffee shop di Kota Langsa juga, dengan metode manual brew. Namanya itu manual brew. Jadi dibuat secara manual. Nah waktu itu saya rasain beda gitu. Beda sama espresso, beda sama sangar espresso. Iya. Pokoknya beda yang sama espresso base itu beda. Sama es kopi kekinian juga beda. Jadi ini memang pure benar-benar dari biji kopi, di roasting di grinder, kemudian diseduh, dan itu pure kopi, nggak pakai gula, dan dia manis. Manisnya itu manis buah. Nah sekali nyoba langsung jatuh cinta Di pandangan pertama. Iya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Iya. Jadi itu juga belum langsung pengen buka warung kopi. Belum. Jadi udah intens tuh minumnya, udah sering. Iya. Udah sering. Terus lama-lama kebutuhannya sudah tinggi. Kebutuhannya sudah tinggi, artinya dalam satu hari itu udah mengkonsumsi banyak sekali. Gitu. Malah udah suka minum kopi. Udah jadi harian itu, udah setiap hari lah pokoknya. Jadi akhirnya coba belajar untuk bikin sendiri. Autodidak Bang? Ya, dari YouTube, kemudian nanya-nanya sana sini. Aku coba nge-brew sendiri, dan ternyata ya awalnya sih nggak enak. Ya, pasti nggak enak. Nggak enak. Tapi lama-kelamaan mungkin karena setiap hari kan ngabisin kopi sampai berkilo-kilo itu pokoknya. Akhirnya ketemu yang pas. Nah, sambil jalan ke depannya mikir kayaknya asik juga nih kalau dijadikan usaha gitu. Peluang yang bagus juga gitu. Apalagi di Langsa kan nggak banyak yang fokus ke manual brew atau V60 ini kan nggak banyak gitu. Yang di depan kita ini saja. Ya, ini boleh dicoba dulu kalau mau dicoba. Oke. Dia harus pakai es Bang? Boleh pakai es, boleh enggak, tapi ini kebetulan yang Japanese ice, jadi penyajiannya dingin. Apa namanya Bang tadi Bang? Japanese ice coffee. Japanese ice coffee. Nah, jadi itu metode orang Jepang dalam menyajikan kopi, makanya disebut Japanese ice coffee. Coba juga ya. Langsung teng gitu Bang? Iya, kata orang-orang nariknya gini. Katanya gitu. Bentar Bang. Ya. Menurut pendapat Didi gimana? Agak lain Bang, langsung main dia Bang. Ya. Langsung main. Apa isi kandungan di dalamnya sehingga bisa kayak masuk kayak gitu langsung. Basicnya ya kafein, tapi mungkin begini ya, penyeduhan dengan metode manual brew ini kan yang diambil itu cuman bagian terbaik dari kopinya, karena dia
Kalau kayak kita nih pakai misalnya 20 gram untuk 1 jar, itu 1:15 dengan air. Terus ya beansnya itu sekali pakai. Sekali pakai, kita langsung nggak pakai lagi. Beda kan dengan kopi saring biasa tuh. Iya. Kalau kopi saring kan bisa sampai Kalau robusta itu biasa direbus dia. Iya, Direbus iya. ya sampai puluhan gelas. ya. Masih dipakai. Nah, kalau ini per 20 gram itu kita cuman jadinya itu 300 ml. 300 ml. Ya. Dan disajikan seperti ini. Iya. Nah, kalau aku dengar dari Abang menjelaskan detailnya, ini agak menarik, Bang. Kalau kita tarik histori, basicnya Abang tidak pernah menyukai kopi. Iya. Ketika meminum langsung jatuh hati. Iya. Secara autodidak, ini kan cukup berani untuk seorang Freddy membuka sebuah usaha yang basically-nya itu adalah autodidak. Iya. Kalau kita dengar-dengar kan orang kalau buka coffee shop itu ya harus sekolah, harus terjun ke lapangan terlebih dahulu, observasi. Karena ini berbicara rasa, Bang, bukan bicara packagingnya, Bang. Iya. Jadi kalau kita baca di artikel-artikel di internet juga, artinya ada 2 tipikal. Ya. Yang satu bicara teknis, yang satu lagi bicara rasa. Artinya aku pernah baca salah satu quotes dari salah satu warkop ataupun coffee shop idola aku tuh namanya Klinik Kopi. Jadi mereka bilang nyeduh kopi itu nggak perlu ribet. Yang ngeribetin itu orangnya. Jadi makanya tadi ada dua tipikal. Iya, iya, iya. Yang satu memang bicara teknis, artinya berbicara tentang perbandingan ini itu segala macam. Perlu. Artinya bukan nggak perlu. Iya. Itu penting. Tetapi ternyata setelah aku jalani selama 6 bulan lah, sekitar 6 bulan lebih. Terus 6 bulan itu setiap hari dan mungkin dalam satu hari itu aku bisa nyeduh minimal 6-12 kali menyeduh setiap hari selama 6 bulan. Ternyata yang disampaikan owner Klinik Kopi tadi menurut aku benar. Artinya sebenarnya dia tidak terlalu ribet. Nah, ketika kita udah dapat selahnya, ya mudah-mudahan sampai hari ini yang RO, yang repeat order masih ada lah, itu ada di sana. Iya, iya, iya. Pemesanan khusus, Bang. Ya, repeat order maksudnya kembali lagi, memesan lagi. Oh, comeback dia. Ya. Berarti nggak sekali datang, Iya. tapi dia juga Malah rutin sekarang. Itu udah standar untuk menguji bahwa saya rasa kita memang bisa diterima. Kadang ada orang cuma datang minum, cuma mau lihat sensasi, karena kalau aku lihat model ataupun packaging daripada Friday Coffee ini agak unik nih, Bang. Agak beda. Kalau yang lain mungkin orang pakai musik live, akustik, ada kemudian seduhan tempatnya agak berbeda nih. Apa yang membuat Abang mendesain seperti ini, Bang? Atau lebih tepatnya mungkin Didi nanya, kenapa di tempat yang seterpencil ini atau Iya. sesepi ini? Gitu. Makanya kan kalau orang kan pilih main road loh, Bang. Iya. Pilih tempat yang ramai, yang lintas orang bisa hulu halang, ini malah harus masuk lorong. Iya. Kenapa memilih seperti ini, Bang? Jadi kita bisa cek, mungkin hari ini Didi juga bisa lihat, kalau mungkin kawan-kawan juga bisa lihat di sini di malam Jumat kondisinya seperti sekarang ini, artinya kendaraan roda 4 banyak, kendaraan roda 2 banyak. Itu juga bukti bahwasanya tempat kita ya mungkin masih sanggup didatangi lah, artinya tidak terlalu terpencil sebenarnya. Gitu. Tapi kenapa nggak ada live musik ataupun yang lain-lain? Mungkin memang bukan berbicara filosofi, tapi ngopi itu enaknya ngobrol gitu. Kalau aku tuh ngopi itu ngobrol. Kita mungkin bisa dengar nih ada suara-suara di sekitar itu kan, memang kita dedikasikan tempat kita ini untuk ngopi, ngobrol. Ya kalau paling nggak main game atau apa ya silahkan. Artinya bebas sih sebenarnya, tapi lebih teruntuk untuk ngopi dan ngobrol. Masa nggak lihat ada televisi di sini, Bang? Iya. Malah tidak ada televisi. Nggak ada semuanya nih. Maka merujuk kepada ngobrol, terkenal Friday dalam 2 minggu terakhir melaksanakan program ngobrol yang lebih spesifik nih, Bang. Setiap hari Jumat. Iya, besok. Nah, besok. Ini kan menarik nih. Kenapa? Maka ini menjadi identitas khusus rasanya. Iya. Friday itu yuk tempat ngobrol. Iya, kita ada program diskusi. Jadi yang udah kita jalani itu 2 kali, dan yang 2 itu masih sama sih temanya karena lanjutan.
diskusi sastra, tapi ke depan nggak menutup kemungkinan, artinya bisa membicarakan juga tentang masalah-masalah sosial dan lingkungan, ya seperti itulah. Artinya apa saja bisa dibahas, apa saja bisa dibahas, dan siapa saja boleh datang. Kemarin juga hasil dari acara kita ada beberapa yang nanya, Bang itu kalau di luar komunitas boleh masuk nggak? Gitu. Iya. Ya, aku sampaikan boleh, tidak ada masalah. Artinya untuk siapa aja, terbuka untuk umum. Jadi forum diskusi itu sejalur dengan apa yang kita niatkan untuk Friday. Jadi ada nilai edukasinya, ada ya tempat ngobrol kayak yang aku sampaikan tadi, dan ya kita mau menghadirkan tempat kopi yang nyaman lah. Iya. Nah, menariknya kalau bicara Friday tadi punya histori yang cukup menarik dari seorang Bang Freddy. Kita kan nggak melulu bicara menu yang ada di sini, Bang. Iya. Ada nggak menu-menu lain, Bang? Karena kan anak-anak kekinian juga butuh dong eksplorasi kopi yang kekinian. Iya. Ada dong, Bang, di sini. Sebenarnya berbicara kekinian itu kan sangat relatif. Iya. Relatif artinya kekinian yang kita bicarakan di sini kekinian yang sekarang sedang berjalan. Artinya seperti minuman powder dan lain-lain. Kita tetap ada. Artinya ada boba, bukan boba sih, apa tuh namanya? Itu juga taro. Terus apa lagi? Red velvet, ada matcha, ada semua ada. Tapi produk unggulan kita tuh yang target kita ke depan itu ya di V60. V60 ini, Bang, ya. Nah, selain itu, Bang, ada yang lebih dahsyat kalau saya lihat. Kalau dulu kita pernah dengar Friday dengan produknya nasi goreng jahat, ini ada produk yang menarik, Bang. Nggak jauh-jauh namanya. Kopi cap jahat. Apa isi di dalam ini, Bang? Nah, ini. Apa isi kopi cap jahat ini, Bang? Ini lain nih, Bang. Iya. Jadi melihat potensi, artinya Aceh itu kan salah satu produsen kopi. Iya. Di luaran juga sudah banyak merek-merek dagang untuk kopi gitu. Ada Halu Banana, ada apa lagi ya, Ciwidey, banyak lah pokoknya tuh. Ada Geisha juga dari Panama kalau nggak salah. Nah, di Aceh sendiri itu punya produk kopi dari Takengon, dari Benar Meriah kalau nggak salah saya. Jadi aku udah coba beberapa jenis pengolahan, artinya mungkin beansnya nggak jauh berbeda, cuman beberapa jenis pohon, dia ada tim-tim, ada apa lagi gitu. Ada beberapa jenis pohon yang menghasilkan biji-biji kopi atau cherry disebutnya. Nah, jadi ada beberapa yang sudah aku coba metode roasting, metode penjemuran dan lain-lain. Artinya ternyata aku dapat satu yang menarik. Apa itu? Satu yang menarik itu gayo natural. Gayo natural. Jadi natural proses, artinya diproses secara alami. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kira-kira artinya seperti itu. Untuk teknisnya sih aku belum terlalu paham, juga nggak berani banyak menceritakan. Tapi setelah aku coba beberapa varian kopi yang dibawa oleh supplier, ada satu yang menarik dan aku memberanikan diri untuk produksi, artinya memproduksi dengan merek dagang sendiri. Nah, inilah dia kopi cap jahat. Dia gayo natural, kemudian roastingannya itu karena untuk V60 roastingannya itu light. Jadi roastingan juga ada beberapa macam. Boleh dijelasin, Bang? Ada light to medium. Light itu artinya terang, maksudnya dia belum terlalu hitam. Iya. Tidak terlalu lama di roasting gitu. Iya, dengan kadar air yang ada aturannya juga gitu. Kemudian ada light to medium, lebih gelap sedikit. Agak gelap. Ada medium itu sedang. Ada medium to dark. Ada dark. Nah, gitu. Kalau di luar negeri sih ada city rose, ada banyak lagi sebenarnya klasifikasinya. Tapi yang kita sering pakai di sini tuh 5 itu. Light to medium to dark. Nah, kalau medium to dark itu biasanya dipakai untuk espresso base. Kopi espresso. Nah, kalau untuk di V60, kalau aku, artinya sebenarnya bisa saja sih disajikan dengan metode manual brew V60 tadi.
Tapi kalau aku sukanya light. Nah, ternyata setelah kita uji yang beberapa jenis itu tadi, kemudian beberapa tipikal roastingan, nah yang menurut aku menarik, dan ternyata hari ini yang memang yang paling apa ya, yang flow-nya itu paling kencang, artinya paling banyak, paling lah gitu. Ini dia Kopi cap jahat. ya. Oke. Nah, kalau untuk penyeduhannya Bang, kalau bagi orang-orang yang nanti ingin mencoba kopi cap jahat, ini kan harus penyeduhannya itu seperti apa Bang yang efektif untuk mendapatkan cita rasa yang Bang maksud tadi? Kalau bicara teknisnya ya, ada beberapa konsumen yang memang penyajiannya itu beda-beda. Beda-beda. Ada Rema, itu suka yang apa ya? Yang gimana ya cara bilangnya? Gak apa-apa Bang. Santai gitu. Santai. Bahasanya susah tuh menjelaskan. Tapi aku udah paham artinya. Oh, maunya Rema tuh begini. Nah, maunya ada Pak Dokter, Pak Said, Rumah Sakit Umi. Nah, itu dia sukanya yang strong. Strong. Ya, jadi suhu air pada saat menyeduh itu berpengaruh. Kasar atau halusnya green itu juga berpengaruh. Kemudian timing juga berpengaruh. Nah, itu yang sulit dijelaskan secara teknis mendetail. Artinya aku Berarti perlu edukasi dong orang yang harus Iya. ambil produk ini. Artinya aku juga udah coba ke karyawan. Aku udah coba, aku kasih tahu nih teknisnya secara detail seperti yang aku lakukan, tapi ternyata hasilnya beda. Jadi beda yang proses, beda yang nyeduh, hasilnya beda. Jarang ketemu yang betul-betul sama gitu. Waduh, ini gawat nih, Nah, itu harus menarik, tangan abang sendiri berarti ini. Nah, kalau menarik Bang, kenapa harus memberikan nama cap jahat Bang? Kenapa kan bisa kasih bahasa Inggris yang gaul? Kan Iya. identik kan, kalau orang kasih menu nama produk itu kan yang Iya. keren-keren nih Bang. Iya. Apa kayak bahasanya yang keren? Jadi begini, Kenapa harus memakai bahasa cap jahat? jahat itu seperti sudah brand image. Ya, Artinya dulu udah pernah ada nasi goreng jahat. sudah ada. Terus sampai hari ini di Medan itu juga masih ada namanya jahat beta fish. Nah, kemudian di ID kalau nggak salah aku ada juga jahat ponsel. Jahat ponsel. Nah, habis itu di Tokopedia juga namanya jahat store. Jahat store. Nah, jadi karena media pendukungnya itu sudah memang brandnya jahat ya, kayaknya aku untuk karena membangun sebuah brand itu nggak mudah kalau menurut Iya, aku. betul. Butuh waktu, jatuh bangun segala Iya. macam, mungkin ya panjang lah tuh ceritanya. Tapi brand yang sudah ada ini ya aku pakai aja, gitu. lebih nggak sulit, artinya lebih mudah dalam menjalankannya. Orang udah kenal tuh, biasanya. Iya. Kalau udah Makanya ada jahatnya. kalau aku lihat produk ini ya, Iya. kalau di Langsa ini nggak mungkin punya orang lain. Ya. Kalau udah ada jahatnya ini bukan produk orang lain, pasti ini berkaitan dengan Iya. sosok Bang Freddy. Kalau di Medan pun kalau ada tulisan itu mungkin pasti masih ada kaitannya. Iya. Gitu, masih ada tuh. Ada, mungkin sebentar lagi juga bakal buka. Tuh ada teman juga kemarin minta brand itu gitu. Karena kalau di sini kan agak sulit. Artinya kita juga kayak di Friday, kenapa kita nggak branding dengan jahat? Ya karena mungkin namanya belum tentu bisa diterima. Tapi kalau sekedar di Produk aku rasa nggak masalah. Karena kan kita dagangnya juga global. Iya, benar-benar. Bahkan aku nggak terlalu melirik pasar lokal sini gitu, karena ya kalau mungkin kalau dikulik-kulik lagi juga yang mendekati produk seperti ini pasti bisa didapat, karena kan beansnya juga sumbernya dari sini. Nah, tapi target aku tuh pasar luar. Pasar luar. Nah, karena menarik nih Bang. Kalau kita cerita rasa ini Bang, tadi aku bilang aku tiba-tiba dan mungkin aku juga salah satu orang yang menyukai jenis ini Bang. Iya. Biasanya kalau aku duduk di tempat lain, aku pasti pesennya yang agak berbau manis. Iya. Sampai ada kawan aku mau klis, ngopi kok minum manis. Sangat espresso. Nah, di sini aku lebih menyukai ini. Pertanyaan yang mendasar di Didi Bang. Maksudnya ini konsumen umumnya yang meminum jenis ini Bang, relatif di umur
berapa bang? Dewasa kah? Yang muda-muda suka nggak belakangan ini bang dengan kopi ini? Atau khusus dia orang-orang tertentu? Tadi malam, kemarin malam masih ada anak sekolahan juga masih ada. Artinya kopi yang tidak pahit tapi juga tidak manis, artinya tidak manis gula. Tapi kalau dibilang pahit juga kan enggak, kan kita bisa rasa nih, kan udah rasa tadi. Memang untuk menjelaskan rasa ini susah. Susah bang. Nah, bagus. Susah, bang. Ya coba aja kan gitu. Sakit hatinya susah jelasinnya bang. Susah jelasinnya. Jadi manisnya itu manis buah, manis buah kopi gitu, bukan manis dari gula. Dan alhamdulillahnya, nah gitu. Ya untuk aku juga yang mungkin usianya juga udah agak lumayan. Udah menjelang dewasa, menjelang petang, mengurangi konsumsi gula itu bagus. Nah, kalau yang masih muda-muda mungkin no problem lah, gitu kan. Tapi kalau dari dulu mungkin aku sudah kenal dengan metode seperti ini, mungkin dari dulu aku udah minum. Dan ajaibnya lagi, aku memang nggak minum gula selama beberapa bulan ini. Gitu. Adalah mungkin sekali atau dua kali, itu pun cuma nyicipin menu. Ya. Nah, tapi kalau untuk khusus minum sendiri yang ada gulanya, aku nggak minum lagi. Jadi setiap hari aku cuma minum ini sama es. Air putih juga jarang. Aku anggap es itu air putih gitu. Sebenarnya nggak bagus juga sih. Bagusnya tuh ya ada air putihnya juga gitu. Tapi ya aku mungkin karena udah kebiasaan mengkonsumsi es, jadi ya menganggap es itu air putih. Gitu. Yang menarik di sini bang, ketika kita menikmati kopi di sini, abang selalu sangat rutin untuk memberikan edukasi. Mestinya owner kan duduk-duduk cantik. Ya, artinya begini. Kenapa nggak seperti owner lain bang, cuma menikmati karyawannya bekerja? Memilih produk yang terbilang mungkin ya sebenarnya dibilang baru juga nggak baru. Tapi mungkin di Langsa belum semuanya memahami. Artinya belum semuanya belum familiar dengan jenis kopi seperti ini. Ya mau nggak mau kita harus memberikan edukasi. Artinya pasti mereka bertanya. Ada tuh sampai yang datang kemari ngorder tapi minta bikin sendiri juga ada. Bisa bang? Bisa. Tapi ya dikontrol. Ya artinya dia juga bilang, udah abang aja yang bikin. Besok dia datang lagi bilang abang aja yang bikin gitu. Malah abang khusus malah abang khusus yang membuat ini bang. Ya. Kalau di sini sampai hari ini mungkin masih aku tangani sendiri. Sekali-sekali kadang-kadang Anggi ada, tapi itu juga kalau konsumennya nyaman dengan itu. Tapi ada beberapa konsumen yang memang kalau misalnya aku kayak tadi misalnya tahlilan apa segala macam ya nunggu gitu, biasanya gitu. Memang nunggu Bang Predinya. Iya, mungkin begitulah kira-kira. Karena racikan abang beda bang. Nah, aku ingin bicara bang. Coffee shop di sini kan cukup banyak sudah. Iya. Di Langsa kita bisa lihat di mana-mana sudah ada coffee shop. Mereka menawarkan produk-produk yang ya kalau untuk dipotret bagus lah dipasang di Instagram. Artinya packaging tempat dan segala macam. Iya. Dari Bang Freddy sendiri melihat motivasi ataupun meningkatnya coffee shop di Langsa ini kan sebuah tantangan bang. Kalau buat aku sih nggak terlalu berpengaruh ya kayaknya. Karena begini, aku punya target produk unggulannya itu V60. Ya. Kebetulan di Langsa nggak rame. Rata-rata coffee shop itu menjadikan V60 sebagai second product. Artinya asal ada. Gitu. Saya mungkin ya yang penting dia ada, kalau dipesan ada. Karena aku sudah mencoba di beberapa tempat juga gitu kan. Ya ada sih yang recommended gitu, tapi ya nggak semua. Artinya beda tuh penanganan orang yang memang membuat menyeduhnya dengan hati dan dengan cinta sama orang yang bekerja membuat kopi, itu beda. Boleh nggak bang dijelasin perbedaannya sedikit bang? Artinya begini, kalau orang bekerja saja artinya ya mungkin dia hanya bertanggung jawab sampai kopi itu jangan sampai nggak enak. Tapi kalau orang yang dengan cinta dia bertanggung jawab sampai kopi itu harus enak. Nah, jadi ada beberapa kali terutama pada saat awal buka itu kita kasih seperti personal garansi gitu. Kalau nggak enak kita boleh tukar dengan jenis yang lain, boleh tukar dengan minuman yang lain. Misalnya, oh ternyata kopi ini nggak masuk nih, udah ganti aja sama
sama lemon tea, oh ganti aja sama taro, ganti aja sama red velvet. Kita kasih kesempatan seperti itu di awal buka kemarin, berjalan 1 bulan lah. Tapi alhamdulillah yang kita kasih personal garansi seperti itu ya nyangkut. Wow. Nah, ini tinggal, kalau menurut aku sih tinggal bicara waktu aja. Karena ini juga pernah terjadi kalau nggak salah di Kota Langsa di espresso. iya. Seingat aku dulu seperti itu. Artinya espresso itu dulu juga bukan produk yang langsung diterima oleh masyarakat. Nah, apa ini kopi? Kok pahit? Pahit, dikit, mahal. Kan Iya, gitu. iya, betul. Pahit, dikit, mahal. Yang muncul waktu itu ya termasuk aku juga ngelihat espresso, pahit, dikit, mahal. Nah ternyata berjalan beberapa tahun, hari ini ya mungkin posisi espresso sama seperti kopi saring pada waktu itu. Satu lagi menariknya, ini kan tantangan. Iya. Artinya untuk memperkenalkan ini tantangan. Kemudian mungkin bagi pecinta kopi saring atau kopi tubruk, nah di jenis kopi seperti ini itu juga bisa dibuat penyajiannya itu tubruk. Dan rasanya juga enak. Itu dia. Jadi kalau dibawa pulang ke rumah, panasin air, seduh seperti kopi tubruk. Ya, seduh seperti kopi tubruk, kisaran 4 menit, dibiarkan 4 menit, itu ampasnya turun ke bawah. Mau disaring dulu boleh, nggak disaring juga nggak apa-apa. Nggak disaring langsung diminum juga enak. Artinya, cuman perbedaannya mungkin pengaturan cara minumnya itu artinya sesuai bahasanya tuh adjustmentnya ataupun cara mengatur supaya rasanya sesuai dengan selera itu ada di si peminum. Nah bedanya itu kalau V60 itu yang mengatur rasanya itu adalah si penyeduh, yang minum tinggal menikmati kan begitu. Tapi kalau tubruk yang mengatur itu yang minum. Artinya misalnya dalam tempo 4 menit dibiarkan, waktu diminum, begini rasanya. Nanti waktu udah 8 menit itu sudah beda. Karena dia kan terekstraksi terus. Nah itu biasanya kalau aku sih saranin di wine coffee seperti yang Wine. mana ya? Yang ini nih. Ya. Nah ini wine coffee. Karena apa? Semakin lama dia semakin ekstraksi wine-nya itu semakin berasa. Artinya keasaman meningkat. Nah, gitu. Kemudian ya lebih kental aja gitu. Rasanya tuh juga lebih bold, lebih tebal. Berarti kalau kita datang ke Friday, bukan saja minum, kita juga bisa gali tentang kopi Bisa. sama Bang Freddy. Banyak yang datang seperti itu, artinya ngobrol. Bukan berarti diajarin. Ini beda nih, ngobrol. Terus aku juga sering sharing juga sama beberapa pemilik coffee shop lain, terutama yang juga main di manual. Ya artinya hari-hari itu kalau memang ada waktu luang, kita sharing, kadang di sini, kadang di tempat lain begitu. Oh begini. Kalau ini dibeginiin gimana? Ada satu menu di Friday, tapi belum masuk ke dalam itu sih. Belum masuk di ini belum menu, masuk di ke buku dalam menu. buku menu. Itu namanya whiskey kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi itu adalah wine coffee yang dicampur dengan vanilla dan irisan lemon. Rasanya percis seperti whisky, tapi tidak beralkohol. Nah, kalau mungkin ada yang pernah coba red label atau apa begitu, ya pasti rasanya tuh seperti itu. Ternyata, ya mungkin kemungkinan besar minuman-minuman whisky itu bahannya juga sama seperti bahan ini tadi, cuman bedanya tidak beralkohol saja gitu. Dan ada di Friday. Ada. Wow. Kalau kita bicara kopi rupanya banyak sekali. Banyak sekali. Bisa dicampur dengan apa tuh istilahnya ya? Apa itu? Seperti ekstrak rasa gitu. Misalnya olive oil, dia ada perasanya lagi. Tapi kalau aku sih sekarang masih fokus di pure kopi. Pure kopi. Nah, gitu. Teman ada yang ngasih masukan. Ini ada nih ekstrak perasa buat biasanya tuh buat cewek. Buat cewek tuh kan dia lebih suka yang ada rasa-rasanya manis atau Iya. Nah, sebenarnya menarik sih. Tapi ya perlahan lah. Artinya kita coba perkenalkan kopi yang pure penanganan V60 yang biasa.
Nah, itu yang menariknya. Abang berani mengambil satu konsep di mana di tempat lain V60 itu dijadikan second product. Nah, di sini di Langsa. Dilangsa. Tapi kalau di luar udah banyak yang jadikan Udah itu lama seperti itu. main Kalau product. kalau kita lihat di coffee shop kan rata-rata mesin di depan tuh. Iya. Nah, malah kadang-kadang ada alat V60 itu yang untuk membuat kopi udah berdebu malah. Iya, Nah, jarang. kalau untuk bicara kopi cap jahat ini, Bang. Artinya ini kalau orang mau order bisa langsung kemari atau sudah tersebar di marketplace, Bang? Terus sementara. Kita belum. Ini baru, malah launchingnya belum. Malah launchingnya belum. Wow, Baru Rajut di Project. sini nih. Berarti Rajut Project pertama mengulas tentang kopi cap jahat Iya. ini. Stikernya juga baru selesai tadi. Khusus buat acara ini. Bang, jujur kali, Bang. Oke, lanjut, Bang. Jadi Karena aku sadar juga itu nggak mudah. Artinya memperkenalkan produk yang bagi sebagian orang pasti bakal cukup ribet untuk proses pembuatannya. Tapi kayak aku bilang tadi, target pasar kita luar. Iya. Nah, kita mau bawa keluar. Tuh Tapi tidak kopi- menutup kemungkinan orang di Langsa juga Ya, harus silakan. mencoba. Boleh. Tidak ada masalah. Mau dibuatin bisa ke Friday atau kalau mau sambil belajar nyeduh ataupun sambil mencoba menyeduh di sini juga bisa. Nanti sampai rumah bisa bikin sendiri. Kalau aku sih, Bang, bukan penikmat kopi yang seperti gimana gitu, Iya, Bang. iya. Tapi kebiasaan, Bang. Aku kalau minum kopi itu susah tidur, Bang. Nggak bisa tidur malam aku, Bang. Kalau udah kena kopi. Biasanya kalau ngopi nonton bola tengah malam. Nah, tapi dengan kopi yang aku minum belakangan ini di sini, Bang, itu malah aku bisa tidur malam, Bang. Apa? Ini memang karena kan kita dengar bahasa umum tuh kalau minum Iya. kopi itu bisa begadang. Iya. Ya begadang, beli kopi dulu. Iya. Yang paling sering lagi orang bilang tuh minum kopi masuk angin. Masuk angin. Nah, tapi yang udah Yang aku ada penyakit rasain- lambung jangan minum. Ya, yang udah aku rasain kalau ini keluar angin malahan. Dia Iya. memang kayaknya agak berbeda dengan kopi yang lain. Artinya sebenarnya mungkin ada nilai kecocokan juga di situ dengan person yang meminumnya. Tapi sampai hari ini, insya Allah belum ada yang datang kemari menyampaikan aku bermasalah minum ini, belum ada. Gitu. Belum ada efek samping yang negatif nih. Ada tuh salah satu konsumen namanya Wadi. Wadi ini kerjanya di bagian konstruksi. Nah, dia itu sebelumnya mungkin ya peminum kopi juga, tapi sering terkendala itu tadi masuk angin sama lambung ya. Iya. Nah, aku coba kasih alternatif kopi ini sampai hari ini dia setiap hari jadi konsumen tetap setiap sore. Buat rekan-rekan dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menikmati kopi, tentunya dengan seduhan yang berbeda, silahkan di Friday, ya Friday. Bang. Friday. Bahasa Inggris aku agak patah-patah, Bang. Friday. Fardoy ya, Fardo. bahasa Arabnya. Ya, berarti kalau itu Britain, Bang. Friday. Oke, sip. Friday. Jadi ini beralamat di jalan ini aku jalan aja. Jalan Laksamana Mahlayati. Laksamana Malahayati. Umumnya dibilang jalan apa, Bang? Masjid apa nih? Jalan masjid apa ini? Muhyiddin. Kampung Jawa Tengah ya kayaknya maksudnya, Kampung Jawa Jadi Tengah. bisa kemari sebelah kanan, singgah dan tempat parkirnya juga sangat memadai. Ya, lumayan lah. Bisa Dan muat. kalau kita bicara Bang Freddy hari ini dengan kopi cap jahat, ini mestinya harus didukung, Bang, oleh anak-anak lokal. Karena kita harus madein produk di Langsa sendiri. Kalau aku sih lebih ke gini aja. Kalau enak didukung, kalau nggak enak jangan. Oh gitu. Ada yang bilang nggak enak nggak sama Abang? Sampai hari ini belum. Makanya kalau kira-kira nggak enak juga jangan didukung. Artinya local pride sih bagus, tapi ya rasa juga penting. Rasa juga penting, karena rasa nggak bisa bohong. Jadi ada beberapa hari kemarin, contoh nih, salah satu contoh mencoba menghemat kos produksi karena memang kos produksinya cukup besar. Aku pakai air RO. Ada beberapa hari kemarin aku coba, nggak enak. Jadi rupanya harus air mineral dengan merek tertentu. Kita nggak sebutin mereknya. Nggak boleh Kita nggak sebutin mereknya, tapi oh ternyata ya harus sedikit lebih mahal nih airnya gitu. Oh, RO biasa itu nggak bisa, Bang? Bukan nggak bisa, Nggak bisa. mantep rasanya. Bisa sih bisa, tapi rasanya ya dulu sih nggak. Maksudnya kalau dulu waktu awal-awal aku minum ini itu nggak begitu berasa, nggak begitu ada perbedaan. Tapi lama kelamaan kan mungkin kita karena semakin sering begitu dicoba dengan air yang
apa ya, dengan RO yang nggak tahu nih kondisi air sumbernya bagaimana. Ternyata nggak kurang sih. Dan itu butuh air yang merek tertentu yang harganya lumayan. Iya, begitu kira-kira. Luar biasa Bang. Dan dalam kesempatan ini Rajut Project sangat senang sekali bisa mengenalkan produk ini Bang. Iya. Malah belum tersebar, baru pasang stiker. Rajut Project dengan bangga bisa menginterview Iya. ownernya langsung yang di depan kita. Nah, kira-kira Bang, pandangan Abang nih kalau bicara kopi dan filosofinya ada nggak dari Abang sedikit yang mau kita dengarkan? Karena kan nggak mudah membuat Bang Freddy itu jatuh hati dengar-dengar. Ya kayak aku mengutip sebenarnya sih, mengutip Boleh Bang. dari habis gitu. Kalah, rasanya minta rokok aja jadinya. Iya. Terus Bang. Aku mengutip dari Klinik Kopi itu. Ownernya Klinik Kopi. Memang benar, penyajian kopi itu nggak mesti ribet. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengulik, mencari supaya rasanya itu bisa diterima oleh banyak orang. Itu prinsip yang aku ambil. Jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit, nggak ada yang terlalu di situ. Kalau bisa semuanya ada. Saltinya dapat, ada asin-asinnya dikit, manisnya gitu. Ya nanti tinggal diatur aja. Bagi yang suka manis kita karena dia ada di teknik puring namanya. Jadi di dalam nggak apa-apa ya kita bahas dikit ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa langsung aja Bang. Nggak apa-apa. Di dalam proses menyajikan kopi dengan metode V60 ini, yang pertama itu namanya blooming. Nah blooming itu untuk mengekstraksi awal, artinya memanaskan serbuk biji kopi yang sudah jadi serbuk tadi. Biasanya aku pakai 30 detik. 30 detik dengan jumlah air itu 2 kali berat kopinya. Selama 30 detik, suhu 90 derajat Celcius. Nah itu blooming. Blooming itu mempengaruhi ekstraksi berikutnya. Artinya dia pembukaan awal gitu. Kalau di lahiran tuh dia pembukaan awal. Iya, pembukaan awal, dia 7. Iya. Nah, kemudian yang kedua itu sebutannya tuh disebut puring ya. Puring yang kedua itu biasanya waktunya mengeluarkan flavor-flavor atau rasa-rasa yang ada di kopi. Itu ada yang muncul kadang-kadang. Kalau natural ini yang aku temukan itu rasa keripik pisang yang agak gosong. Kalau kita jalan ke Banda Aceh itu yang sebelah yang kanan kirinya ada jual oleh-oleh. Sare, ya di Sare itu kan ada keripik pisang tuh. Iya. Kan ada yang gosong-gosongnya tuh. Iya. Nah kayak gitu tuh rasanya. Manis-manis tapi ada pahit-pahit gosongnya gitu. Nah, jadi kayaknya ada banana, ada pisang di situ. Kemudian ada rasa yang earthy atau membumi seperti hutan gitu. Nuansanya kita dapetin gitu yang aku rasain. Dan mungkin nggak semua orang juga mau merasakan itu, tapi kalau benar-benar diresapi itu ada. Dan itu sudah sepakat, artinya nggak berani juga aku bilang kayak gitu kalau belum sepakat beberapa orang. Nah setelah kita cupping, kita kasih coba ke beberapa konsumen, ternyata yang kita sampaikan itu benar, berarti kan sepakat. Itu ternyata ada rasa itu. Nah itu muncul di puring kedua biasanya. Ketiga juga itu masih ngangkat asam ada dikit, pahitnya sudah mulai ada. Untuk selanjutnya itu, untuk ke belakang itu biasanya itu untuk pahitnya gitu. Untuk dapetin pahitnya, karena kayaknya di Aceh kalau nggak ada pahitnya juga nggak kopi. Bukan kopi. Teh namanya. Nah, Teh itu di awal, artinya di awal dulu aku coba sajikan itu yang memang pure betul-betul manis. Kayak beans CWD itu kan itu rasanya memang agak kayak gula merah gitu, manisnya itu manis gula merah. Nah ternyata beberapa konsumen di Aceh menyampaikan di Langsa gitu kan, di Langsa terutama menyampaikan kalau nggak pahit ya nggak minum, berarti bukan minum kopi gitu. Nah kita coba di puring terakhir kita nambah dikit airnya gitu, jadi rasa pahit itu tetap ada di kopinya. Tapi kalau cuman puring pertama, kedua sampai ketiga itu lebih dominan rasa manis, asam, sama flavor yang ada di karakter kopinya, notes. Kalau bahasa ininya notes, catatannya itu kira-kira begitu. Sampai aku nggak bisa berkata-kata, Bang. Cukup detail Abang menjelaskan kopi. Dan rasanya sepengetahuan aku juga
banyak hal-hal baru yang abang sampaikan. Ya pasti, artinya sama, aku juga baru pelajari ini selama 6 bulan ini gitu. Sambil baca, sambil lihat video-video di YouTube, kemudian sambil nyobain. Nah, kayak itu ada beberapa jenis kopi luar. Ada Ciwidey, ada Lintong, ada Solok Rajo, ada Bali Kintamani. Jadi aku cobain, emang aku pesan, aku cobain riset, gimana sih rasanya, gimana sih ininya, supaya dapat penyajian yang benar-benar pas di lidah khalayak ramai. Nah, tapi yang berani kita produksi baru yang natural. Kopi Cap Jahat. Cap Jahat. Dan dalam kesempatan ini terima kasih Bang atas waktunya. Yeah. Best Bang. Mungkin kita bisa bincang-bincang dalam edisi yang lain, tentu dengan terobosan-terobosan produk yang menarik lagi. Dalam kesempatan ini mungkin kawan-kawan kalau ingin menikmati kopi dan juga filosofi serta dibalik rasa komposisinya apa saja, di sini langsung ownernya yang menjelasin. Dan dalam kesempatan ini Bang, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang. Kita akan Sama-sama. kembali di edisi yang lain. Karena kalau mau dibahas ini bisa menambah durasi yang panjang Bang. durasi Karena panjang. banyak sekali Bang ya. Iya. Karena dari sekian produk yang Abang jelasin tadi, 2-3 produk saja itu malah banyak sekali yang harus dijelaskan. Nah, dalam kesempatan ini edisi Rajut Project bersama owner Friday, Bang Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friday, Freddy.